Oke, teman-teman, selamat datang ya di video pembelajaran kita. Kita di sini akan belajar terkait dengan tata cara setup kredensial di Jenkins ya. Nah, di sini teman-teman kita memiliki 4 pihak ya. Yang pertama adalah GitHub, teman-teman. Nah, nanti di GitHub kita akan membuat token ya. Kemudian token ini akan kita pasang di Jenkins ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan melakukan setup kredensial di Jenkins. Jadi token itu akan menjadi semacam password ya di Jenkins, sehingga Jenkins nanti dapat mengakses GitHub dengan tanpa melakukan penginputan username dan password ya. Apalagi sekarang di GitHub ada MFA ya. Nah, ini agak merepotkan jika Jenkins harus melakukan semua itu ya. Nah, kemudian kita akan namakan nanti kredensial token GitHub ini adalah GitHub login ya. Kemudian local registry ya. Di local registry yang tempat kita menyimpan front end dan back end application ya, atau imagesnya, itu juga kita lengkapi dengan username dan password. Nah, ini nanti sama username dan password itu akan kita pasang di Jenkins ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan setup kredensial untuk akses local registry, kita pasang username dan passwordnya, kemudian kita berikan nama yaitu Docker login. Nah, selanjutnya Jenkins perlu juga mengakses server production ya, teman-teman ya, secara langsung ya, tanpa melakukan input username dan password untuk akses ke server production. Maka kita akan meng-create nanti SSH keygen ya. Di situ nanti akan terbentuk public key ya, yaitu dengan nama id rsa.co. Nanti isi dari file ini akan kita pasang di server production ya. Nanti di copy ke file ini ya, yaitu di folder.ssh, kemudian garis miring authorized case. Ini adalah file semacam notepad ya. Nanti string data id rsa.pub ini ya, ini stringnya sangat panjang ya, kita kopikan ke dalam file authorized case ini ya, sehingga nanti Jenkins dapat mengakses server production secara langsung ya, seperti itu, tanpa memasukkan username dan password ya. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan di video tutorial kali ini ya. Oke, kita langsung praktek membuat token di GitHub dulu ya, teman-teman ya. Nah, untuk membuatnya teman-teman memilih profile dulu ya. Kemudian kita pilih menu setting. Selanjutnya kita scroll ke bawah, teman-teman. Di menu setting ya, kita pilih developer setting. Nah, selanjutnya kita pilih lagi personal access token klasik. Nah, kemudian di sini kita akan generate new token ya. Kita pilih yang klasik juga ya. Nah, kemudian kita isikan ya, ini untuk apa gitu ya. Misalnya untuk latihan Jenkins baru gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita buat expressionnya misalnya 90 hari gitu ya, supaya nanti gak ganti-ganti. Kemudian ini ada select scope ya, mungkin ini ada banyak ya, kita pilih yang ini aja dulu ya, yang repo dulu ya. Kemudian generate token ya. Oke, sudah terbentuk ya. Nanti teman-teman copy ya token ini di Jenkins ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan pasang ya di Jenkins kita ya. Silakan buka Jenkins-nya teman-teman ya. Alamatnya IP-nya kita ya, yaitu 192.168.110.80 portnya ya. Kemudian sign in. Kemudian kita masuk ke manage Jenkins. Kemudian kita pilih kredensial ya. Kemudian kita pilih global ini ya.
selanjutnya add credentials. Nah, di sini kita akan memilih username with password ya. Username adalah ID dari GitHub teman-teman ya. Kemudian passwordnya adalah password tadi ya, tokennya ya. Kemudian namanya adalah GitHub login ya. Ini sebenarnya bebas ya teman-teman ya. Tapi untuk latihan ini kita namakan ini aja dulu karena akan kita pasang nanti di step-step di Jenkins ya. Ini samakan juga GitHub login ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita create ya. Oke ya, sudah terbentuk ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat kredensial untuk local registry kita ya. Nah, pastikan teman-teman sudah membuat local registry ya di server teman-teman ya, atau di PC teman-teman. Dan kita akan menggunakan username passwordnya di sini ya. Kita add credential, ini sama. Kemudian saya di local registry membuat username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin 123 ya. Kemudian ID-nya saya namakan Docker login ya, itu ya. Ini sebenarnya bebas, tapi untuk latihan ini kita namakan Docker login ya, itu. Nah, kemudian kita simpan ya. Nah, untuk pembuatan local registry teman-teman bisa melihat di playlist tutorial saya yang sebelumnya ya, yaitu Docker tutorial Indonesia ya. Silakan teman-teman melihat tata caranya di playlist tersebut ya. Kemudian klik create. Oke, sudah 2 ya credential yang sudah kita buat ya. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat SSH key ya, yang akan digunakan Jenkins untuk mengakses server production-nya. Kita harus masuk ke file system Jenkins terlebih dahulu ya. Perintahnya docker ps, dan kita cari ID dari Jenkins. Nah ini ya, dan kita clear, kita masuk ke file system ya. Perintahnya adalah docker exec, kemudian strip it, dan ID kontainer Jenkins-nya. Kemudian kita klik ketik bash ya. Nah, kita sudah masuk ke file system Jenkins ya. Nah, kita akan membuat SSH key di situ ya, teman-teman ya. Perintahnya ini ya, teman-teman ya. SSH strip keygen strip t dan RSA ya. Dan kita enter. Ini kita enter saja. Nanti file ID RSA publiknya akan terpasang di folder itu ya, var jenkins-home.ssh id RSA ya. Kita copy dulu ya. Oke, ini udah terbentuk ya. Kemudian kita clear dulu, kemudian kita masuk ke sana ya, var jenkins-home.ssh ya. Ini id RSA-nya kita hapus. Kemudian ls. Nah, akan terbentuk ya ID RSA yang merupakan private key dan juga ID RSA.pub yang merupakan public key. Kita lihat yang public key-nya ya, ID RSA pub. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini string ini harus kita kopikan ya. SSH RSA ini akan kita kopikan ke server tujuan ya, agar Jenkins dapat mengakses server production secara langsung ya, gitu ya. Oke, kita keluar dulu. Sip. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengakses server production ya. Saya tidak akan menggunakan server khusus ya, yang terpisah, tapi saya akan menggunakan server ini ya, PC saya ini sebagai server production. Nah, pastikan kita sudah menginstal OpenSSH server ya di sini ya. Seperti itu ya teman-teman, supaya nanti kita bisa akses server kita ini dari luar ya, seperti itu ya. Nanti khususnya akan diakses oleh Jenkins ya.
pastikan teman-teman sudah install OpenSSH Server ya. Jika belum, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah di tutorial-tutorial di internet ya, sangat banyak ya. Nah, di sini misalnya saya sudah menginstal SSH Server, maka saya masuk ke folder.ssh ya, dan ls. Nah, kita yang perlu perhatikan adalah yang authorized case ini ya. Jika belum ada, teman-teman bisa membuat sendiri ya. Ini adalah file notepad biasa ya. Saya menggunakan nano authorized case, enter. Nah, selanjutnya kita copy ya tadi ya, string dari ID resapub tadi kita paste ke sini ya teman-teman ya. Kita paste di sini ya. Kemudian kita simpan, kita exit ya. Oke. Nah, kalau sudah terpasang seperti itu ya, string ID RSA-nya sudah terpasang di server production, maka seharusnya kita bisa mengakses server production dari Jenkins ya. Kita coba ya teman-teman ya, kita masuk ke Jenkins lagi. Saya keluar dulu. Saya cari tadi ya, kita mengakses. Nah ini ya, docker exec strip it, dan ID dari Jenkins-nya, kemudian base ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ya mengakses server dari dalam file system Jenkins ya. Kita coba ya, perintahnya adalah SSH, kemudian ini saya namanya Zati ya, kemudian 192.168.1.10 ya. Ini saya lakukan dari file system Jenkins ya. Yes. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengakses base-nya ya dari dalam kontainer Jenkins ya. Selanjutnya kita akan membuat step-step menggunakan Jenkins ya dalam rangka deployment front-end dan back-end application.